Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ketiga, kontrak memberi persepuluhan. Selasa 17 Januari. Tujuan pemberian persepuluhan. Bacalah Imamat 27 ayat 30 dan Bilangan 18 ayat 21 dan 24. Apakah tujuan Allah mengenai penggunaan persepuluhan? Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, jelaslah bahwa Dia tidak membutuhkan uang itu. Tetapi karena persepuluhan adalah miliknya, Dia menyatakan kepada kita apa yang harus kita perbuat dengan itu, dan persepuluhan digunakan untuk menunjang pelayanan Injil. Karena itu, kebutuhan-kebutuhan pelayanan dibiayai dengan persepuluhan Allah. Suku Lewi, kekuatan pelayanan di Perjanjian Lama, tidak diberikan kepemilikan yang besar sama seperti suku-suku yang lain. Lewi diberikan kota-kota tertentu, termasuk kota-kota perlindungan, dengan lahan yang cukup untuk kebun pribadi mereka. Mereka disokong melalui persepuluhan dari orang lain, dan mereka juga memberikan persepuluhan untuk pendapatan mereka. Bacalah Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Pekabaran apakah yang ada di sini, dan bagaimana hal ini berhubungan dengan persepuluhan? Memberikan persepuluhan itu penting oleh karena hal itu menolong kita meneguhkan hubungan percaya dengan Tuhan. Mengambil 1/10 dari pendapatan kita dan memberikannya, walaupun secara teknis itu adalah milik Allah, sesungguhnya menuntut langkah iman, dan hanya oleh mempraktekkan iman maka imanmu akan bertumbuh. Sebagai contoh, pikirkan tentang akhir zaman juga, ketika mereka yang setia tidak dapat membeli atau menjual, sebagaimana yang digambarkan dalam Wahyu 13-14. Lihat pelajaran pekan ke-11. Mengembangkan kepercayaan kepada Allah dan pemeliharaan, kuasa, dan kasih-Nya akan sangat penting ketika seluruh dunia tampaknya melawan kita. Pengembalian persepuluhan yang setia pasti dapat menolong mengembangkan kepercayaan itu. Bahkan sebelumnya, betapa penting bagi kita semua harus belajar percaya kepada Allah, apa saja keadaan kita. Alasan besar yang kedua untuk kesetiaan dalam keuangan adalah untuk mengakses janji berkat nyata dari Allah. Sebagai bagian dari kontrak pemberian persepuluhan, Allah telah menjanjikan berkat-berkat yang besar, sehingga kita tidak akan memiliki cukup tempat untuk menerimanya. Dengan semua pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, persepuluhan dari segala harta benda yang kita peroleh adalah milik Tuhan. Kitab suci mengatakan kepada kita bahwa persepuluhan dikuduskan bagi Tuhan, melambangkan kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu, dan persepuluhan itu haruslah dikembalikan kepadanya sebagai miliknya. Sistem persepuluhan sangat indah dalam kesederhanaannya. Keadilannya dinyatakan dengan tuntutannya yang berimbang baik untuk orang kaya maupun untuk orang miskin. Kesepadanan itu terletak pada Allah selaku pemilik yang memberikan kepada kita untuk digunakan. Maka begitu pula lah kita harus mengembalikan 1/10 penghasilan kita kepadanya. Waktu Tuhan meminta persepuluhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10, Ia tidak meminta rasa syukur atau kedermawanan dari manusia. Walaupun sebenarnya rasa syukur haruslah menjadi bagian pernyataan kita kepada Tuhan, kita memberikan persepuluhan karena Tuhan memerintahkannya. Persepuluhan itu milik Tuhan, dan Ia meminta supaya kita mengembalikannya kepada Tuhan itu sendiri. Persepuluhan itu suci dan harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang suci saja. Tuhan menyuruh, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, dan kambing domba harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Imamat 27 ayat 30-32. Di kalangan bangsa Israel, persepuluhan itu digunakan hanya untuk orang-orang Lewi yang sama sekali tidak menerima bagian apa-apa dari suku-suku Israel, karena mereka harus menggunakan seluruh waktu mereka merawat perbaktian bangsa Israel, melayani pekerjaan di Ka'bah, dan memberikan petunjuk kepada orang banyak dalam hal yang berkaitan dengan hukum Tuhan. Dan kalau kita melihat sesudah penyaliban, saat peranan langsung keimamatan orang Lewi berakhir, persembahan persepuluhan masih tetap digunakan untuk membantu pelayanan gereja Tuhan. Paulus menggambarkan dasar utama prinsip ini dengan menyejajarkan pelayanan keimamatan dengan pelayanan Injil yang baru didirikan. Ia berkata, "Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar?
tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapatkan bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Korintus 9 ayat 11-14. Oleh karena itu, anggota-anggota gereja dengan sukarela membawa persepuluhan mereka ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dengan kata lain, supaya cukup biaya di gereja untuk mengadakan pelayanan serta meneruskan tugas Injil keluar. Memberikan persepuluhan itu penting, oleh karena hal itu menolong kita meneguhkan hubungan percaya dengan Tuhan. Mengambil 1/10 dari pendapatan kita dan memberikannya sesungguhnya menuntut langkah iman, dan hanya oleh mempraktikkan iman maka imanmu akan bertumbuh. Itu merupakan pertunjukan rasa percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengembalikan persepuluhan, itu merupakan bukti kesetiaan kita untuk mengakses janji berkat nyata dari Allah. Karena Allah berjanji akan mencurahkan berkat-berkat di dalam kehidupan kita, asalkan kita terikat di dalam kontrak ini, yakni kontrak pemberian persepuluhan. Dan Allah yang telah menjanjikan berkat akan memberikan berkat-berkat tersebut kepada kita, bahkan janjinya sampai berkelimpahan. Itulah sebabnya mari kita mengembalikan persepuluhan, karena persepuluhan itu merupakan milik Tuhan yang Ia minta kita kembalikan kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yakni persepuluhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.